nantinya. Nah ini bapak-bapak TNI itu tolong waspada gitu loh. Dan Pak Mahfud MD waspada, jangan keblinger dengan orang-orang MUI. Orang-orang MUI itu jelas orang-orang teroris banyak banget. Situ Panji Gumilang itu mendidik murid-muridnya itu untuk berusaha mandiri ya. Mandiri di sini saya tekankan kenapa? Karena kalau pondok-pondok pesantren yang lain dididik untuk menjadi pengemis. Pengemis minta dana ke sana tiap lebaran kayak atau apa, minta dana ke sana, dana yang jadi pengemis gitu loh, generasi pengemis. Apa nggak malu gitu loh, apa nggak malu dengan Pak Panji Gumilang yang jelas-jelas mendidik siswanya mandiri dengan berbagai usaha yang ada di sana. Sudah tadi Pak. Udah ya, tadi Bu siapa nih? Siapa Bu Tumbar? Bu Tumbar udah belum? Bu Tumbar sama Pak SK ya. Pak SK udah jadi co-host ya. Pak SK kapan aja bisa masuk. Bu Tumbar silakan. Ya seru sekali. Ya saya cuman memberi sedikit masukan untuk pemerintah sebetulnya. Sebetulnya sih dibilang rahasia juga apa ya, karena dampaknya. Jadi saya cuma mohon kepada Pak Presiden, kepada TNI. Ya. Jadi di Gumilang ini cuman pengalihan dari program-program mereka. Jadi program-program mereka itu mereka sudah menempatkan orang-orang yang terlatih karena mereka pondok-pondok pesantren mereka itu nggak cuma ngaji doang loh. Jadi mereka dididik seperti tentara. Perempuan pun itu dididik panah ya toh. Apa nggo plinteng atau nggo panah pokoknya kayak gitu, pakai pedang juga gitu. Mereka dididik untuk perang. Nah, ini mereka ini sudah menempatkan di pulau-pulau tertentu pokoknya ya. Nanti akan ada kaos di situ gitu loh. Jadi ini pemerintah dan TNI harus waspada. Kenapa saya bisa tahu ini? Ya karena dari beberapa info teman-teman sendiri. Iya, teman saya Ustadz yang sebetulnya dia masuk ke sana tapi juga masuk ke sini, jadi dia dua kaki memang ya, kayak apa ya, kayak namanya kayak apa ya, mata-mata atau gimana, tapi kadang dia keceplosan ke saya gitu loh, kalau telepon tak pancing-pancing itu keceplosan gitu loh. Nah ternyata seperti itu tujuan mereka, itu seperti itu, bikin kisruh nantinya. Nah ini bapak-bapak TNI itu tolong waspada gitu loh. Dan Pak Mahfud MD waspada, jangan keblinger dengan orang-orang MUI. Orang-orang MUI itu jelas orang-orang teroris banyak banget. Itu. Ya. Jadi itu satu. Terus yang kedua, Panji Gumilang Panji Gumilang itu mendidik murid-muridnya itu untuk berusaha mandiri ya. Mandiri di sini saya tekankan kenapa? Karena kalau pondok-pondok pesantren yang lain dididik untuk menjadi pengemis. Pengemis minta dana ke sana tiap lebaran kayak atau apa, minta dana ke sana, dana. Yang jadi pengemis gitu loh, generasi pengemis. Apa nggak malu gitu loh? Apa nggak malu dengan Pak Panji Gumilang yang jelas-jelas mendidik siswanya mandiri dengan berbagai usaha yang ada di sana. Pemerintah mbok tolonglah, tolong buka mata rohani, jangan cuma mata ini tok jasmani, mata rohani dibuka, dipikir bener-bener gitu loh. Jangan cuman karena omongan orang. MUI juga, ini gara-gara ini brengsek sekali ini MUI ini. Sudah jelas MUI ini biang kerok segala sesuatu, segala keonaran yang ada di bangsa ini. Sebetulnya MUI dari mulai Ahok itu sudah dibikin onar Indonesia itu. Masa mau dibikin onar lagi melalui Panji Gumilang? Dan ini cuman pengalian. Ya buktikan aja omongan saya. Telitilah di pulau-pulau yang basis teroris itu, diteliti.
Mereka sudah mulai bergerak ini. Saya dapat info karena bocoran dari orang ustadz, ada 2 ustadz yang ngasih tahu saya. Mereka nggak mau sebetulnya perang-perang gitu, tapi dia kalau dikirim ke sana, ya dia harus berangkat, harus taat gitu loh. Tapi sebetulnya dia nggak mau karena istilahnya kayak melawan bangsa sendiri gitu, nggak mau gitu loh, melawan bangsa sendiri. Jadi dia penggemar apa namanya Pak Panji Gumilang juga sebetulnya gitu loh. Cuman karena udah kayak ada keterikatan atau gimana ya dengan orang-orang MUI itu sudah dibayar. Ya. Oh ya betul Pak, dibayar. Saya sampai lupa namanya. Nah, gitu. Jadi Indonesia Pak Presiden, jangan sampai Indonesia menanggung dosa. Menanggung dosa dari apa? Dari orang-orang bener kok disalahke, ya toh. Udah contohnya itu sudah Ahok. Lah kok ini mau Panji Gumilang mau disalahke, mau dijeblos-jeblos. Itu kok manut bang sama MUI, jelas itu biang kerok. Kita sudah banyak yang orang-orang Islam sendiri benci loh, banyak yang benci loh Pak dengan MUI Pak. Mbok introspeksi lah. Pak Mahfud MD, introspeksi lah Pak Mahfud, tolong. Jangan Indonesia nanti berdarah-darah perang saudara antara orang-orangnya Panji Gumilang dengan pemerintah. Pemerintah disetir sama MUI jelas kemarin FPI kan juga bikinan mantan Kapolri kan. Nah, itu kerusuhan itu dibikin oleh mereka supaya apa? Dana pemerintah yang untuk kerusuhan turun. Nah, dana untuk kerusuhan tuh banyak banget ya. Mereka senang gitu. Iya, benar itu. Ya, itu benar. Itu dana kerusuhan besar sekali. Kenapa FPI dibentuk oleh mantan Kapolri? Ya karena itu tujuannya itu bikin kisruh, nanti dapat duit dari pemerintah juga. Lah ini dana ini enggak mungkin nanti kalau nggak digunakan ya mubazir kan gitu, harus kembali ke pemerintah kan rugi. Nah pinternya mantan Kapolri itu ya itu mengambil keuntungan dari dana-dana perang, istilahnya dana perang, dana kerusuhan bangsa itu harus turun, makanya dibikin suruh ke sana. Nah ini mereka sudah menyiapkan, FPI sudah dibubarkan iya, tapi orang-orangnya kan nggak dijebloskan ke penjara, nggak diproses, ya mereka tetap jalan terus gitu loh. Mereka akan bikin kisruh ke sana, mbok sadar gitu loh, pemerintah tuh mbok sadar. Gitu aja Pak, saya rada emosi nih Pak. Jangan pada pemerintah Bu, karena memang pemerintahnya sendiri nggak bisa hidup tanpa MUI Bu, terutama Jokowi Bu. Jokowi itu dulu menang seperti yang Pak Paul katakan karena ada dukungan dari MUI. Jadi kalau Ibu berharap kepada Jokowi, saya kira itu salah besar Bu, gitu aja saya kira. TNI baik. Yang saya harap TNI kok, TNI. Oh TNI. Ya kalau TNI masih ada harapan lah Bu, karena kan mereka masih pakai doktrin nasionalis Bu, jadi saya kira masih bisa kalau TNI. Cuma kalau pemerintah ya, janganlah. Udahlah, gubrak aja, nggak usah pakai Mengingat waktu kita dengar ini dari SK.